warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Surya Ramadhani, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau, program studi Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan CRUD dan penggunaan template. Langsung saja kita mulai. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita cari themwagon.com. Di situ terletak banyak sekali tema. Nah, ini dia contohnya teman-teman semuanya. Ada Filia, Crypto, ada Phoenix. Nah, saya di sini akan mengambil Argon Dashboard yang kita bisa lihat previewnya. Ini seperti ini tampilannya yang akan saya pakai. Ini ada salah satu previewnya, ada tabel, ada billingnya. Nah, cara downloadnya yaitu kita klik saja, lalu di sana ada tulisan download, kita tekan downloadnya. Kita tunggu hingga downloadnya selesai. Nah, downloadnya sudah selesai. Lalu kita buka. Nah, ini kita ekstrak dulu. Semuanya kita ekstrak ya. Kita buka, lalu kita copy paste. Nah, lalu kita pastekan di www. Nah, sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuka Visual Studio Code-nya. Lalu kita sini kita buka publiknya dulu, lalu kita buat file baru. Sana kita buat yaitu aset. Nah, di dalam aset kita akan masukkan aset yang ada di template yang kita download tadi. Di sini ada, kita cari dulu di mana ya, di build. Nah, ini ada tulisan aset ya teman-teman, kita cari, kita kopikan semuanya. Kita kopikan, kita masukkan ke aset. Nah, ini dia contohnya. Kalau dia sudah masuk ke dalam aset, ada CSS, ada font, ada image, ada JS. Lalu langkah selanjutnya kita akan kita cari view. Terlebih dahulu kita akan membuat folder view. Kita klik new folder, lalu di situ kita klik request, lalu kita buat filenya, new file dengan nama dashboard.blade.php. Setelah selesai, lalu kita buat PHP Artisan My Controller. Kita akan membuat controller baru. Controller dengan nama Dashboard Controller. Jangan lupa research-nya teman-teman. Min research. Ini kita lihat pada controller kita ini sudah terbuat, yaitu dashboard controllernya. Nah, di bagian index kita ketik return view. Kita pakai guest tadi ya, guest.dashboard. Ada yang di bawah itu, guest. Nah, kita titikkan aja, jangan lupa teman-teman semuanya. Lalu langkah selanjutnya kita jangan lupa membuat root dengan alias dashboard. Kita klik, lalu kita ketik root dua get dashboard controller. Dan jangan lupa kita importkan, kita import class. Nah,
ini kelasnya sudah terimport ya teman-teman semua ya. Nah, lanjut selanjutnya kita akan mengisi isi dari tampilan view dashboard kita. Kita akan buka lagi folder kita, lalu di situ ada, kita cari HTML-nya ya teman-teman. Di sini nggak ada. Di ada indeks HTML, lalu kita pindahkan indeks HTML-nya ke dashboard.blade kita. Kita Ctrl C lalu Ctrl V, lalu kita hapus. Nah, ini kita save terlebih dahulu. Nah, kita buka di Laravel testnya, kita coba dashboard. Berhasil ya teman-teman, sesuai dengan yang kita contohkan tadi. Itu adalah template yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan lanjut pada CRUD teman-teman semuanya. Pertama kita akan migrasi terlebih dahulu. Kita ketik PHP Artisan Make Migration, create. Kita akan membuat nama tabelnya. Saya akan membuat nama tabelnya kategori underscore asset, angkanya kecil, underscore table. Ini file sudah terbuat di direktori kita. Nah, ini dia filenya. Ini function up-nya kita ganti sesuai dengan apa yang kita ingin masukkan. Nah, ini dia, kita ingin masukkan ada kita rapikan dulu. Di sini kita ada ID, ada kategori ID, ada nama, ada kode, ada deskripsinya. Itu dia yang akan kita masukkan ke tabel kita atau database kita. Lalu selanjutnya kita akan migrasi dengan ketik PHP Artisan Migration. Nah, kalau tidak bisa, maka kita pakaikan _2 fresh. Nah, ini teman-teman sudah bisa ya, sudah done pada bagian create kategori insert tabelnya, asset tabelnya. Kita cek pada database kita, open, lalu kita lihat sudah ada tulisan kategori asetnya. Ini dia tampilan yang kita masukkan tadi ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat model dengan ketik PHP Artisan Make 2 model kategori aset. Kita sesuaikan, kita buat isi modelnya sesuai dengan database kita. Ini ada tabel, itu nama tabelnya, primary key nama kolom yang menjadi primary key, dan field label ini kolom yang diperbolehkan untuk kita isi. Yang kita rapikan, lalu ini hash victory-nya kita importkan. Selanjutnya kita akan membuat controller. Kita ketik PHP Artisan Make Controller kategori aset controller research. Nah, kita buka. Kita buat root-nya terlebih dahulu, jangan lupa ya teman-teman semuanya. Kita buat root research. Kategori aset
kategori aset, controller, lalu 2 kelas. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya kita akan meng-create view kita akan buat di gue tadi teman-teman, kita buat create blade.php. Di sini kita akan kembali lagi ke controller kita. Nah, pada bagian index kita pada bagian create kita buat ketik return view, lalu kita masukkan view kita tadi. Ada guest.create ketik koma. Ini lanjut, kita sesuaikan isi dari create blade-nya dengan template kita tadi. Kita salin seluruh kode yang ada di build. Kita cek di sini ada dashboard HTML, kita salin, lalu kita salin terlebih dahulu, pindahkan ke create blade. Nah, ini belum sempurna ya teman-teman semuanya, jadi kita akan lengkapi dari ref-nya dulu yang aset. Nah, ini dia, kita ubah dengan tulisan seperti ini. Bentar, kolom kerawal aset kurung tutup kurung, lalu kita tutup kurung kerawal ya. Nah, seperti ini kita ubah seluruhnya ya. Ada CSS, ada image, ada JS, ataupun pokoknya yang Hive kita ubah. Nah, ini dia tampilan setelah saya ubah dan saya minimalisasikan tampilannya. Di sini saya akan sesuai dengan database yang saya masukkan tadi ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ini sudah selesai semua. Nah, ini pada bagian store-nya kita akan buat dd request all, itu untuk mencek debug apakah dia tersubmit. Nah, ini kita cek terlebih dahulu tampilannya, kategori _asset create. Nah, kita coba masukkan inputannya. Kita mulai coba meja terlebih dahulu, lalu kodenya terserah, lalu kita deskripsikan. Ini opsional, boleh diisi boleh tidak, lalu kita simpan kategorinya. Nah, itu dia salah satu contoh kalau kita sudah berhasil mendebugkan tampilan kita teman-teman semuanya. Nah, kan itu tampilnya belum selesai ya teman-teman. Saya tampilannya seperti itu. Jadi kita akan membuat tampilannya ke database yang sudah kita buat tadi di SQL kita. Ini ada simpan data file. Nah, ini kita coba terlebih dahulu apakah dia masuk ke database kita. Kita cek headnya. Ini kita select bintang from kategori aset, kita jalankan. Nah, ini teman-teman semuanya, berarti sudah berhasil kita menyimpan data kita di dalam database kita. Selanjutnya ini kan tampilannya kosong, jadi kita akan membuat tampilan untuk menampilkan tabel dari yang kita inputkan tadi. Kita buat view kita buat new file, kita akan membuat index.blade.php. Nah, di sini kita akan mengambil dari template. Di build ya teman-teman semuanya, di mana ya, di page
image, lalu kita pilih tabel.html. Kita salin, kita pindahkan ke indeks. Nah, ini dia tampilannya. Kita lengkapi seperti yang tadi, yang ref-nya. Terus kita masukkan apa aja isi tabelnya yang sesuai dengan database kita tadi. Nah, ini adalah tampilan dari yang sudah saya perbaiki, yang sudah saya minimalisasikan. Nah, di sini kita ada deskripsi, kita ambil dari inputannya tadi. Lalu kita cek lagi. Meja tamu 2. Kita coba ini 1122. Baik. Nah, ini dia tampilannya jika ini tampilan daftarnya teman-teman semuanya. Baiklah, itu saja CRUD-nya. Langsung saja kita git-kan. Kita git push-kan teman-teman. Jangan lupa untuk untuk menyimpan semua yang project yang kita buat. Kita git add dot dulu. Lalu kita git commit-kan. -m ini terserah kita mau masukkan apa. Kalau saya akan membuat database aja, database aset. Enter, lalu udah tersimpan. Kita cek terlebih dahulu apakah dia sudah tersimpan atau belum. Kita cek di git log. Git log dulu. Nah, ini dia GitHub kita terakhir di inventaris login. Di database kita baru mengkomitkan, lalu kita git push-kan agar dia tersimpan di GitHub kita. Kita tunggu sampai dia selesai. Baiklah teman-teman semua, sampai situ saja penyampaian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.